Novel 20 Tangkai karya Cawica, episode 121, Gedung Geraha. Sejak kejadian hari itu, sudah 7 hari Pras tak berkunjung ke kediaman pondok pesantren yang ditempati Insa. Ponselnya juga tak aktif saat dihubungi. Insa sangat merasa bersalah pada Pras. Ia kembali mengingat penuturan orang tua Pras. Tak ingin membuat Pras merasa stres lagi karena cinta. Insa pun mengubur perasaannya dan memilih untuk tetap menikah dengan Pras. Ia berusaha untuk membuka hatinya lagi. Meski sulit, tapi Insa akan mencobanya. Hari ini Insa ingin mengunjungi rumah Pras dengan mobilnya. Mobil yang baru saja dibelinya hasil dari kerja keras dan kerjasamanya dengan Pras. Baru saja Insa ingin mengunci kediaman, tapi suara langkah kaki seorang terdengar mendekatinya. Insa pun menoleh dan mendapati Pras yang telah ada di belakangnya dengan tersenyum ceria. "Kak Pras, maafkan aku kak. Kau masih marah denganku. Aku akan menikah denganmu. Semua yang kau katakan kemarin salah kak. Semua itu tak benar. Semua sudah aku batalkan Insa. Aku pun tak marah. Aku sudah ikhlas dengan semuanya. Dan aku tak mau memaksakan perasaan dan egoku hanya untuk kebahagiaanku. Apa artinya pernikahan? Apa artinya pernikahan kita jika kau tak bahagia nantinya? Pras bahkan mengatakannya sambil tersenyum lebar pada Insa. "Tapi bagaimana dengan orang tuamu kak? Mereka pasti akan kecewa." "Tentu tidak Insa, lihatlah, itu mereka." Pras menunjuk ke arah pondok pesantren. Terlihat kedua orang tua Pras sedang berjalan bersama seorang gadis yang tinggi, putih, cantik berseri. Ia mempunyai lesung pipi yang terlihat semakin menambah kesan cantik saat ia tengah berbicara. Pipinya juga terlihat kemerahan karena kulitnya yang putih bersih. "Siapa dia kak?" Insa menatap Pras dengan heran. "Namanya adalah Aisyah, dia calon istriku." Pras masih terus menatap Aisyah dengan senyumnya. Calon istri?" Insa sangat terkaget dengan penuturan Pras. "Secepat itukah Kak Pras jatuh cinta pada wanita?" Gemam hati Insa. "Ya, dia calon istri yang dipilihkan oleh kedua orang tuaku." Pras memandang Insa dengan senyum yang masih tersungging di bibirnya. Setelah Pras mengatakan pada orang tuanya untuk mencarikan calon istri, orang tuanya segera menghubungi pihak pondok pesantren. Mereka sebenarnya memang sudah ingin menjodohkan Pras dengan Aisyah setelah pernikahan Pras batal dengan Salma. Karena menurut mereka, Aisyah adalah gadis yang sangat baik dan patuh. Aisyah sudah lama menetap di pondok pesantren itu. Sejak usia 5 tahun, dia sudah tinggal di sana. Orang tuanya menitipkan Aisyah di pondok pesantren itu dan tak pernah kembali untuk menjemputnya. Hingga kini usianya sudah 23 tahun. Orang tua Praslah yang dengan ikhlas membiayai semua kebutuhannya. Aisyah sangat patuh dan belajar agama dengan giat. Ia jarang sekali keluar pondok. Jarang orang melihatnya jika tidak mengenalnya dengan dekat. Kegiatannya sehari-hari hanya ia gunakan untuk beribadah, mengaji, dan menimba ilmu saja. Karena ketekunan Aisyah inilah, ia dengan mudah menghafalkan 30 juz Al-Quran dengan sangat fasih. Aisyah sangat cerdas. Ia sekarang juga menjadi salah satu guru mengaji di pondok. Suara merdunya juga mampu menghipnotis semua orang yang mendengarnya. Hari itu juga, Pras dan orang tuanya datang ke pondok untuk mempertemukan Aisyah dan Pras. Saat itu Aisyah tengah ada di masjid, melantunkan ayat suci Al-Quran dengan merdunya. Pras sempat dibuat terdiam dan terpesona karena suara merdu itu. Pras menatap orang tuanya dengan penuh tanda tanya. Mengapa membawa ia ke masjid yang jelas-jelas masih ada kegiatan mengaji di sana? Ayahnya pun berbicara. "Dia adalah Aisyah. Dia satu-satunya wanita penghafal Al-Quran di pondok pesantren ini. Dia wanita yang sangat cantik, patuh, dan baik. Ayah dan ibu ingin kau menikahinya." Ibu Pras pun sudah berjalan terlebih dahulu untuk membawa Aisyah bertemu dengan Pras di luar masjid itu. Ibu Pras menggandengnya dengan hangat. Telah sampai di depannya, Pras hanya terdiam mengagumi kecantikan alami yang terpancar dari wajahnya, juga lesung pipi yang menambah kesan manis di wajahnya. Jantungnya berdetak dengan kencang, tangannya juga berkeringat. Sedangkan Aisyah hanya memandang Pras sekilas, lalu tersenyum dan menundukkan kepalanya. Pras mengulurkan tangannya
ingin menjabat Aisyah dan memperkenalkan dirinya. Aku Prasetyo. Tapi Aisyah tak menerima jabatan itu. Ia hanya menggunakan sebuah isyarat untuk menjabat tangan dengan Pras. Nama saya Aisyah. Aisyah menjawab masih dengan wajah tertunduk. Itulah awal pertemuan mereka. Dari situ Pras berjanji akan membuka hatinya untuk Aisyah dan ia akan menikahinya karena Allah. Pras bahkan sudah menganggap bahwa Aisyah adalah jodoh yang memang sudah ditakdirkan untuknya. Aisyah pun bertemu dengan Insa dan Pras di sana. Aisyah juga tentu mendengar rumor kedekatan Insa dan Pras, tapi ia sama sekali tak merasa cemburu. Ia malah ingin berteman baik dengan Insa yang sudah memajukan pondok pesantren tempat tinggalnya. Setelah mereka saling berkenalan dan berbincang-bincang ringan, Insa pun dengan suara pelan menunduk meminta maaf pada kedua orang tua Pras. Tanpa disangka, orang tua Pras sama sekali tak merasa marah padanya. Mereka berkata bahwa tak ingin memaksa perasaan Insa. Bahkan mereka malah mengutarakan akan mengatur rencana untuk menggelar dua pernikahan secara langsung antara Pras dan Aisyah dan Insa dengan Hanafi. Tapi itu pun jika Insa memang berkenan rujuk dengan Hanafi. Mereka pun mendukungnya, bahkan akan menjadi wali Insa di sana dan akan membiayai semua biaya pernikahannya. Insa tentu saja menolak karena sudah banyak yang telah dilakukan Pras dan orang tuanya pada Insa yang tentu tak dapat dibalas olehnya. Insa juga tak tahu masih adakah cinta Hanafi untuknya. Ia juga masih meragukan perasaannya. Ia enggan untuk berkata jujur bahwa ia masih menyimpan perasaan pada Hanafi. Karena Insa menolak, akhirnya Pras menikah dengan Aisyah tepat 2 minggu sebelum tanggal undangan resepsi Insa dan Pras yang dibatalkan itu. Aisyah tak ingin pernikahan yang megah. Ia hanya ingin pernikahan sederhana tanpa adanya resepsi. Pras dan orang tuanya pun menurutinya. Dan saat itu juga ternyata Pras mengirimkan undangan yang sudah digagalkan tentang pernikahannya dengan Insa. Pras mengirimnya kepada Hanafi. Ia mempunyai suatu rencana di sana bahwa Pras akan menemuinya di gedung itu dan berbicara bahwa Insa masih memiliki perasaan untuknya dan Hanafi harus kembali berjuang untuk mendapatkannya. Pras tak langsung menemuinya karena ia mempunyai maksud. Jika memang Hanafi benar-benar mencintai Insa, maka ia akan datang dan menyaksikan kebahagiaan Insa di sana lewat undangan palsu itu. Dan hari itu pun tiba. Pras sudah menunggu Hanafi di depan gedung itu sendirian sambil bersandar di samping mobilnya. Sementara Insa saat itu tengah berkunjung di kediaman pondok untuk mengambil beberapa barangnya yang tertinggal. Ya, Insa membeli rumah baru yang cukup dekat dengan pondok pesantren itu. Pasalnya, setelah Pras dan Aisyah menikah, mereka menempati kediaman pondok dan Insa pun memilih membeli rumah baru, tak ingin mengganggu kebahagiaan mereka. Sebenarnya Pras maupun orang tuanya tak memperbolehkan Insa untuk pergi dari sana, karena kediaman itu sebenarnya terbagi menjadi 2 bagian. Kediaman itu sendiri dan kediaman tamu. Bangunannya menjadi satu, tapi terpisah dengan sebuah tembok, dan Insa diminta untuk tinggal di sana di kediaman tamu. Fasilitas rumahnya sama, hanya saja kediaman itu hanya memiliki 1 kamar. Tapi Insa menolaknya. Ia lebih memilih membeli rumah baru dengan uang jeripayahnya sendiri, dan itu cukup membuat Insa bangga dengan dirinya sendiri. Insa melihat Aisyah yang sedang menyapu di halaman rumah. Insa pun menyapanya. Aisyah, aku ingin mengambil beberapa barangku di dalam, bolehkah? Tentu saja Insa, ambillah, masuklah, tak ada orang di dalam. Tak ada orang? Memangnya kemana Kak Pras? Dia sedang pergi ke gedung Graha. Gedung Graha? Insa mengelitkan dahinya, tak asing dengan nama gedung Graha. Insa teringat bahwa gedung yang akan bawa itu adalah gedung yang akan digunakan ia resepsi dulu. Untuk apa Kak Pras ke sana? Dia bilang untuk menunggu mantan suamimu. Dia ingin bicara dengannya. Mas Pras mengirim undangan kalian dulu agar mantan suamimu datang ke sana. Ia ingin menjelaskan sesuatu.
Sebenarnya Pras sudah melarang Aisyah untuk mengatakannya pada Insa, tapi Aisyah yang pada dasarnya adalah gadis polos dan tak bisa berbohong, ia pun mengatakan yang sebenarnya pada Insa. Mengatakan apa? Insa menatap Aisyah dengan tatapan penuh tanya. Bahwa kau masih menyimpan perasaan untuknya, dan Mas Pras akan menyuruh dia untuk mendekatimu lagi, berharap kalian bisa rujuk kembali. Bahkan Aisyah kini berbicara dengan senyum manisnya. Sudah gila ya? Insa tampak terkejut dengan penuturan Aisyah. Ia pun segera menuju mobilnya dan menyusul Pras ke gedung Graha. Bersambung.